pulangnya jangan kesorean. Itu di situ katanya ada begal yang dibakar, begal dibakar katanya gitu. Kata pembegalan motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kursi Kuning bersama gua Pani Samyaji. Oke, di sini kita kedatangan narasumber yang paling epik. Dia punya pengalaman mistis horor, kisah nyata yang dialaminya ketika perjalanan pulang setelah dari acara keluarga. Nah, ketika pulang itu dia mengalami kendala ketika mau melewati jembatan. Bagaimana keseruan kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai bersama Kursi Kuning. Oke, samping gua sekarang udah ada Ibu Ade. Selamat datang Ibu Ade. Makasih jauh-jauh udah datang ke Kursi Kuning. Itu gimana tuh ceritanya waktu itu? Ya, berawal kita acara arisan. Oke. Arisan ya bersama dua orang anak. Anak saya dua laki-laki menuju arisan di wilayah Daerah Pondok Cabe. Oke. Pondok Cabe. Ibu dari Bogor. Dari Bogor, Pondok Cabe, daerah Reni Jaya. Terus Ya arisan keluarga. Ya setelah arisan keluarga lah panjang lebar kita kan setidak-tidaknya kita kan ada kumpulan keluarga ngobrol-ngobrol lah yang namanya ketemu keluarga. Setelah selesai arisan kita menjelang pulang itu jam 5.30 mendekati maghrib. Mendekati maghrib. Ya tadinya mobil wajar-wajar aja, sehat-sehat aja, lancar-lancar aja. Di pertengahan nggak di pertengahan, hampir mendekati jembatan itu mobil mogok. Nah ya yang anehnya lagi, ada di jembatan itu ada nenek-nenek layaknya nenek-nenek pakai baju kebaya lah, layaknya nenek-nenek gimana sih, baju kebaya pakai kain, duduk sambil kakinya tuh sambil goyang-goyang gitu. Ya kita sih pikir ini penduduk setempat. Nah, anak bilang, "Ma itu siapa ibu-ibu? Ma itu siapa ibu-ibu?" Ya udah, di pikiran saya kan orang penduduk setempat biasa gitu kan. Nah, mobil mogok, berhentilah suami, turunkan dari mobil dicek. Kenapa tiba-tiba mogok? Memang arah dari jembatan tersebut ke mobil saya yang mogok itu yang kurang lebih 3 meter lah ya, dekat 3 meter. Mau melewati jembatan. Ya hampir mendekati jembatan, cuman pas sebelum jembatan mogok. Itu ada orang gitu. Ya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Nenek duduk. Tapi dia wajahnya itu kita nggak dikasih jelas, nggak menampakkan ke kita. Cuma arahnya pandangannya dia tuh ke depan. Kita lihatnya dari samping, emang jelas sekali. Ya, udah setelah itu turunlah tuh anak, suami turun ngecek ada kondisi mobil, nggak ada apa-apa, kondisi mobil baik-baik saja mobil, orang perginya juga nggak ada apa-apa. Ketika pulang mendekati mau maghrib aja itu kita mau pulang di jembatan itu. Nah, udah setelah dicek nggak ada apa-apa, kata suami. Nah itu anak-anak itu yang di dalam mobil, anak saya tuh yang dua mah udah ketakutan, ada suatu hal yang aneh. Anak segitu kan nalurinya, penglihatannya kan lebih tajam daripada kita ya, orang tua. Nah, udah gitu setelah suami saya naik masuk, ada apa-apa kok, starter mobil. Ketika kita mau starter, tiba-tiba tuh nenek-nenek nggak ada. Yang tadinya duduk di depan jembatan, yang tadi ucang-ucang kakinya nggak ada. Ya nggak ada aja, entah hilang entah kemana.
Yang anehnya mas, yang kita bikin kaget, panik, was-was, nenek itu ada di belakang mobil kita, yang tadinya di depan. Nah, nenek itu yang tadinya ya, yang was-was, kaget, panik, siapa sih yang nggak panik kok? Tadinya ada di depan, tiba-tiba ada di belakang mobil. Ya ketawa lantang, wah, enggak, ketawa aja gitu, ketawa cik, ketawa kuntilanak. Ya udah, ngambil kita jalan mobil sekencang-kencangnya kita jalan, was-was sekarang kita di belakang yang tadi ada di depan. Itu ngikutin sampai rumah apa? Ya enggak, kita baca-baca di perjalanan itu. Memang menurut cerita, menurut Parung Panjang yang memang terkenal rawan, ada pembegalan, mati dibakar. Ada lagi mas, saya punya cerita juga nih. Parung Panjang itu juga, wilayah situ juga. Ya itu udah sampai perjalanan, udah lah kita was-was deh tuh ya, udah. Tapi alhamdulillah kita sampai mas selamat deh tuh. Alhamdulillah. Yang anehnya itu nenek-nenek itu ya ketawa-ketawa di belakang mobil. Nah itu aja. Ada lagi cerita. Nah kita nih, saya kan pada waktu itu mau beli motor spare part motor di daerah Parung Panjang. Ada pretelan apa, kita bawa anak saya SD kelas 1 kita bawa. Kita boncengin. Yuk antar mama ke Parung Panjang. Di situ memang banyak yang bilang itu banyak pretelan motor spare part kalau mau beli situ murah. Saya ke situlah beli spare part. Bu, nanti pulangnya menurut orang-orang narasumber yang bilang cerita itu penduduk di setempat, Bu kalau bisa pulangnya jangan kesorean. Itu di situ katanya ada begal yang dibakar. Begal dibakar katanya hidup-hidup. Kata pembegalan motor. Ya namanya masak kan yang bakar ya. Emang benar bekas-bekas pembakarannya dia di tempat saya jalan melewati arah mau beli spare part itu emang ada bekas pembakarannya tuh. Nah itu di situ nggak berani orang lewat lebih daripada jam 5 lewat udah nggak berani. Pada waktu itu emang saya pikiran nyantai, kita kan nggak tahu wilayah itu rawan bekas tahun 98 anak saya masih SD lah gitu. Masih SD. Kita mendekati pulang jam 5 kurang lebih jam 5 sore. Ibu kalau mau pulang katanya. Nanti di situ ngeri Bu, nanti ada bekas ada pembakaran orang begal. Nah, tapi sempat diketemuin nama ya kalau menurut cerita di situ tolong wajahnya itu katanya hitam angus gosong, wajahnya gosong angus. Tapi alhamdulillahnya ya nggak disempet diketemu. Itu daerah Sasak Panjang iya Bogor, wilayah Bogor. Terkenal memang itu rawan pembegalan, ya macam-macam kasus lah gitu. Terus dari cerita itu ada yang lain yang kejadian mistis, pengalaman horor yang pernah dialamin? Ada gini, saya kan suami orang Jawa ya. Ya biasanya kan kalau di Jawa itu suka bendungan air, buka irigasi air buat ngalirin air kemana-mana air. Udah malam sekitar jam 11:30. Kemudian dia pengen ngerokok tapi dia nggak bawa korek. Di tengah-tengah sawah itu ada orang lagi ngerokok pakai tudung biasa kan, tudung orang petani. Nah itu ada asap rokok, ada semacam ada bara rokok. Jalan suami menuju orang tersebut, nyamper gitu. Mas, minta apinya gitu. Dikasih tuh bara rokok.
sama itu orang tersebut. Tapi ya namanya cuacanya udah malam gelap, ya udah dipikir suami saya ya orang namanya ngasih rokok. Setelah rokok dibakar, nah mau dikasihin, itu mukanya rata, enggak tadinya memang waktu ngasih dia nggak kasih muka. Pas mau dikasih, mau ngucapin terima kasih, pas mau dilihat mukanya rata. Udah mukanya rata gitu, ditengok lagi udah nggak ada orangnya, nggak ada itu yang tadi, nggak ada, hilang, nggak ada. Ya suami saya ya cerita pulang sampai rumah, terus saya di sawah tadi nemuin orang mau minta api katanya. Kok bisa-bisanya saya nggak bawa korek, ya saya dikasih minta bara api gitu bilang. Pas udah dikasih, pas saya mau balikin katanya mukanya rata, nggak dikasih tahu mukanya. Saya udah kaget, ketakutan, dia bilang ya nggak ada orangnya, itu hilang. Oke, itu di Jawa ya? Di Jawa. Di Jawa. Kalau cerita buaya bunting sih saya memang ada juga nih. Ada lagi nih Mas cerita. Ibu yang ngalamin itu? Enggak, ini ada cerita, kita punya yang namanya tetangga, dia pernah mengalami, kalau nggak salah dia punya bibi ya, bibinya dia ngalamin itu kalau nggak salah tahun 81. Cerita klasik nih. Nah, cerita klasik 81. Nah, biasalah anak muda di pinggir jalan, di pinggir kali gitu, sungai dulu kan. 81 kan cuaca wilayah masing alami gitu kan, masih pepohonan, kalinya masih alami, belum ada sekarang perbentukan sekarang rapi bagus enggak gitu. Nah, tiap hari itu anak perempuan itu sekolah lewat. Nah, adalah sepasang muda-mudi laki-laki itu kayaknya ada niat naksir sama cewek tersebut, dia pada lewat. Nah, lama-lama dia kenalan ya pokoknya dia kalau menurut penglihatan dia itu di situ rumah penglihatan dia rumah. Setiap hari ketemuan. Nah, itu dia bilang kalau ketemuan itu sih nggak wilayahnya nggak seperti serem rimbun, itu nggak, rumah aja biasa rumah. Itu daerah mana itu? Daerah Ciliwung Bogor, buaya buntung. Nah, dia lewat setiap hari lah, terjalinlah hubungan, ya pacaran lah bahasanya, pacaran dengan keseriusan mereka berdua. Pacaran setiap kalau wujudnya dia kan, kalau mau ketemu perempuan itu kan wujudnya laki-laki lah, normal lah, normal. Lama-lama dia menjalin keseriusan. Nah, ceritalah si perempuan ini ke keluarganya, saya udah ada serius sama laki-laki ini yang saya kenalin, ya gitu. Setelah dikenalin itu si laki-lakinya ke dengan keluarga. Nah, keluarga iya biasa, wujudnya wujud manusia, diketemuin keluarganya, kenalin. Memang suasananya suasana malam kan, nggak mungkin siang, suasananya malam temuin. Nah, udah ketemuin gitu kan udah ya. Tapi kalau menurut dia itu, penglihatan dia itu rumah tinggalnya laki-laki itu di situ. Menurut penglihatan dia tuh, wanitanya itu, ceweknya itu udah jalin hubungan. Nah, udah kalau ketemu di situ gitu kan. Nah, udah setelah ada hubungan antara keluarga dengan keluarga, keseriusan, ceritanya kan acara dulu kan besan-besanan gitu kan, pihak dari perempuan ke laki-laki gitu kan, besan laki-laki. Nah, ada yang bilang orang orang tertua di wilayah situ, dia bilang jelas di situ kagak ada rumah,
Gua hidup katanya udah bertahun-tahun di daerah sini, nggak ada rumah daerah situ. Ya. Dan nggak ada rumah. Nah, mau menjelang keseriusan kita kan namanya, dia kan mau menjelang keseriusan cerita sama keluarga ini kerabatnya kan cerita. Setelah dia cerita bahwa itu rumah nggak ada, dijelasin lah sama yang tertua di wilayah situlah. Apa kalau tertua di wilayah situ sebutnya? Udah gitu. Sepuh di situlah. Nah, nggak percaya kan? Yakin benar itu keluarganya si perempuan. Ya, jadilah istilahnya bebesanan. Itu setelah bebesanan di situ, itu mereka itu sawah besar, kali besar. Ternyata kali nggak ada rumah. Ada semacam kiai lah, bisa untuk apa namanya melihat dengan kenyataan yang jelas, dengan realnya yang jelas. Itu nggak ada rumah, itu kali besar, itu buaya buntung gitu. Asli buaya buntung terkenal, sampai legendanya sampai sekarang buaya buntung ada. Nah itulah terjadinya seperti tahun 81 itu. Buaya buntung Ciliwung Bogor. Buaya buntung terkenal. Akhirnya si besan perempuan pulang lagi. Bukan pulang lagi ya, pada nggak sadar diri ya, pada pingsan, otomatis pingsan. Yang diceritakan di kami itu apakah ada lagi? Ada mas. Nah, ini cerita kakak saya sendiri ya, kakak kandung saya. Ya, cuman dia tunawicara. Ya, kita paham dong bahasa dia, apa yang namanya kita keluarganya, apalagi kan saya adiknya. Ya, pada umumnya kan tahun berapa ya? Tahun 80 90-an lah. 90 kesininya lagi lah ya. Ya umumnya kan di penduduk di setempat kan mandinya di pancuran mata air gitu kan. Nah perjalanan menuju ke tempat pancurannya itu kan tangga semacam dari atas ke bawah gitu kan. Nah pikirannya dia mau mandi, cucian, mandi enak nih nggak ada orang. Itu daerah Bogor. Iya, masih daerah Bogor. Nah udah seperti itu dia mandi sekali, itu jam 12. Kalau menurut kita orang Jawa bilang itu sandekala. Sedang sandekalanya kan. Sedang sandekalanya dia turun hari Jumat, orang-orang ke masjid, dia turun ke pancuran itu di mata air itu kan. Umumnya orang sana memang mandi mata air, nyuci apa buat kebutuhan warga setempat. Turun dia mau nyuci, dipikir enak nih nggak ada orang kan. Turun ke bawah, dipikir nggak ada orang, ya dibalik lagi ke atas. Tapi sebelumnya dia ke atas, dia lihat itu dulu semacamnya ular, sepasang ular, tapi di kepalanya pakai topi kerajaan. Kata dia bolak balik dilihatin sama dia. Nah, emang nggak ngeganggu, dia cuma hanya ngelihat. Nah udah ngelihat gitu, dipikir nggak ada orang, nanjaklah dia ke atas. 1, 2, 3, 4 katanya, tanyakan kelima dia bilang, nah dia nggak tahu, ditarik tuh bajunya, dijuyung bajunya, menoleh dia, udah menoleh, kaget. Itu kalau menurut orang situ sebutannya si kumpai. Kepalanya botak, kupingnya dablang panjang, matanya merah. Siang loh mas, itu kejadiannya siang. Ya jam 12 siang, siang sedang orang pada ke masjid hari Jumat itu, dia ke kali. Udah ke kali gitu, udah seperti itu, mau tanjakannya dia mau kelima, ditarik bajunya, dipikirin siapa? Dia noleh, itu kata dia, dengkulnya berbulu, kupingnya dablang, matanya melotot gitu, keluar merah gitu.
Nah, itu payudaranya itu panjang, sambil dia dijiwing-jiwing bajunya, kukunya panjang-panjang. Kan kalau kita yang normal ya, jangan pun sampai dikasih lihat seperti itu, kita udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa teriak. Ya sempatnya dia lari. Ya kalau kita kan adiknya, apa yang diceritain sama dia kan kita ngerti, tahu semua. Lihat ular dia jelas, dia di kaki bajunya ditarik-tarik sama setan di situ juga dia jelas, benar-benar dia jelas. Dia ceritain lidahnya panjang, kupingnya panjang, mau nyakar katanya gitu. Tapi seperti dia lari. Kalau kita udah gimana tahu? Iya, di situ memang terkenal ya Mas ya. Terkenal itu di atasnya kan semacam kayak musola, ya masjid, setengah masjid lah ya. Enggak musola ya, agak bagusan dari musola di atas kali tersebut yang angker. Itu Mas, kalau mau ada yang mau meninggal di masjid tersebut, itu bunyi keranda yang buat mandiin mayit, yang buat pemakaman mayit, itu bunyi gumbrang. Itu penduduk setempat, penduduk setempat kalau itu ada mau meninggal itu ngasih kodenya bunyi dulu gumbrang. Bahkan kalau yang dianya punya batinnya bersih, dia bisa ngelihat terbang. Yang hatinya bersih, yang ilmunya dalam lah ya, bisa lihat terbang. Itu gitu. Di kali itu bahkan ada tukang tikar. Nah, di kali itu juga, di masjid itu juga tukang tikar. Mungkin dia dagang nggak laku, dia sholat lah di situ. Istirahat, sholat sambil istirahat. Lelah, dia ketiduran. Ya, dia ketiduran, taruhlah itu tikar. Lelah kata perjalanan, tikar belum laku. Ya ada masjid. Nah, dipikir sambil sholat sambil istirahat. Gak taunya hari sudah sore, pukul mau menjelang maghrib, tidurnya di tempat di pelataran masjid, tiba-tiba ada di beduk, di kolong beduk, bukannya di beduknya, di kolong beduk, taunya di kolong beduk. Pindahin. Dia istighfar. Ya memang menurut orang-orang setempat jangan tidur di situ, mandi pun harus bareng-bareng, banyakan orang. Kalau sendiri, apalagi tengah malam ya, di situ nggak ada yang pernah berani uji nyali Mas. Pas saat ini pun dari dulu kala belum ada yang berani, belum ada yang pernah. Tapi sekarang kali itu masih ada? Kali itu emang masih ada, cuman sekarang udah ditutup. Ya udah ditutupnya karena kan keangkerannya dia. Sekarang kan orang udah pada masing-masing udah lebih, zaman udah lebih canggih, orang lebih ke kali itu kan. Dulu kala kan orang jarang yang punya sumur, kamar mandi kan, pada condongnya pada ke kali, nyuci, mandi gitu kan di kali. Sekarang udah jarang, makanya sekarang ditutup. Jarang yang berani pun lewat situ Mas. Lampu, kalau ada lampu pun nyala di lingkungan kali di wilayah itu lampu itu nggak bakal awet lama. Baru dibeliin baru dicoba, mati nggak bakal nyala. Untuk keanehan di kali situ. Ya itu pun kalau dia nggak suka, dedemit situlah, setan situ. Kalau nggak suka sama orang tersebut, dia mewujudkan itu, wujud aslinya dia keluar. Tapi kalau dia sama orang yang nggak, istilahnya bahasanya nggak sompral, nggak takabur, nggak takabur lah gitu ya. Ya itu bentuknya apa, ibu-ibu, berbentuknya di situ semacam ada rumah, tapi nggak ada rumah, tapi sapaan setan tersebut, dedemit situ ya ada rumah, nanya nyapa. Tapi jangan harap, kalau istilahnya setan juga kan seneng sama orang yang takabur, apa yang orangnya yang polos. Nah itu yang mewujudkan seremnya itu diwujudkan. Tapi kalau dia nggak suka sama orang yang ini, ya biasa berbentuk ibu-ibu, apa siapa nyapa.
tapi itu kebun, tapi itu semak belukar, tapi bentuknya seperti rumah. Kalau penglihatan orang itu yang nggak diganggu sama setan tersebut, kayak gitu. Nah di situ memang terkenal sampai saat ini pun, bukannya mulut legenda ya, itu emang aslinya sekarang sampai detik ini, sekarang pun itu serem. Nggak ada yang berani orang lewat situ. Dilampuin pun lampu mati, lampu nyala ini baru beli mati. Itu nggak mau diterangin lampunya sampai detik ini, nggak ada. Itu semacam ya, bukannya cerita, memang itu kan orang tua saya asli situ, ibu bapak saya asli orang situ. Gitu. Ada lagi yang mau? Ada lagi nih mas, pengalaman. Horornya? Iya, bapak kan walaupun asli orang Bogor ya, tapi kan dia juga lama di Jakarta. Lama di Jakarta, dia di Jakarta di Jalan Dokter Saharjo. Nah dia kan kalau senang lari pagi tuh, wilayah Pancoran. Kalau berapa waktu itu? anak saya udah tahun menjelang tahun 2000, agak kesinian lah, anak saya udah kelas 6, ya udah kelas 6 SD. Ya, anak saya udah kelas 6 SD ya tahun 2000 kesinian lah. Di sebelum 2004 2001-an lah ya, 2001 ya, kurang lebih 2001 lari. Biasanya kan memang dia sport gerak jalan pagi. Ternyata dia salah lihat jam 2 dia berangkat dari rumah, jalan gerak jalan lah gitu dari rumah menuju ke Pancoran. Biasanya kan jam 5 habis sholat subuh bapak jalan ke Pancoran itu olahraga. Ternyata dia itu bukannya jam 4 apa jam setengah 5, jam 2. Oh jam 2? Jam 2 malam, jam 2. Ya dipikir ya dia nggak lihat jam lagi. Nah, ya kan lewat Casablanca tuh, jembatan Casablanca yang terkenal angker, yang booming di mana-mana itu. Nah lewat tuh Casablanca, dipikir bapak subuh-subuh gini ada perempuan, mana ini perempuan? Tapi itu bukan pakai bajunya, bukan baju putih, rambut panjang, enggak. Perempuan malah pakai bajunya merah. Nah bajunya merah gitu, bapak kan penasaran ini ada perempuan, apa perempuan nakal, apa perempuan apa. Bapak mendekati tuh agak perempuan tersebut. Malam-malam begini, pagi-pagi begini mau kemana? Tapi perdananannya kayak orang rapi, tapi apa iya gitu kan? Perempuan nakal apa? Bapak penasaran, sampai muter tuh bapak saya ngeliatin baju, pengen lihat tahu perempuan ini perempuan baik-baik kalau perempuan apa. Itu dilihat wajahnya itu merah bara, seperti apa orang itu apa namanya, bara, seperti bara, lampu mati, lampu nyala ini baru beli. Nggak mau terang sampai detik ini, enggak. Semacam ya cerita itu kan orang tua saya asli. Sekian dari cerita video kali ini. Terima kasih Bu Ade untuk sharing-sharingnya. Dan untuk kalian yang mau mengirimkan cerita horornya, bisa sekali kirim ke email atau DM kami di deskripsi.